Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Indra Sumantri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta, asal instansi dari SMP Negeri 1 Wanayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 mengenai penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasa yang pertama masih melaksanakan layanan yang berpusat pada guru. Fokus hanya memberikan nasihat dan tidak memberikan kebebasan murid untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, saya juga masih kurang mampu untuk memotivasi murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Kita sebagai seorang guru hanya berperan untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dari sana, saya banyak belajar mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa ternyata menjadi seorang pendidik itu tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih daripada itu, seorang pendidik harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya dalam mencapai kebahagiaan juga keselamatan dalam hidupnya. Dari pemahaman yang saya dapatkan di modul 1.1, kemudian saya menyusun ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan. Yang pertama adalah saya menyesuaikan metode layanan sesuai dengan karakteristik murid, karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, saya juga menerapkan teknik konseling client center atau student center. Karena saya adalah guru bimbingan dan konseling, jadi saya menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan konseling. Dan yang ketiga, saya juga merefleksikan kegiatan layanan yang telah dilakukan. Berikut merupakan praktik baik dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Praktik baik diawali dengan proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, diawali dengan membuat rencana pelaksanaan layanan yang sesuai dengan karakteristik murid. Kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai proses perencanaan dalam membantu murid memahami permasalahannya. Kemudian dalam proses pelaksanaan itu saya mengawali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian menyampaikan tujuan dari kegiatan layanan dan juga membuat kesepakatan konseling. Selanjutnya, saya menciptakan situasi yang menyenangkan yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid agar proses konseling menjadi nyaman bagi murid. Karena murid ini memiliki hobi bernyanyi, maka saat itu saya mengajak murid tersebut untuk bernyanyi bersama. Sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Selanjutnya, dalam kegiatan inti, saya mencoba mengenali akar dari permasalahan yang dihadapi, kemudian saya mencoba menjadi pendengar yang baik, dan juga membantu murid untuk menentukan alternatif solusi yang dapat diambil. Dan yang terakhir, saya membantu peserta didik dalam merefleksikan perasaannya selama kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut. Keren, aku jadi ngerasa lebih tenang, lebih lega lagi begitu aku udah ceritain semuanya ke ibu. Terus aku juga udah ngelakuin hal-hal positif. Terus aku udah ngerubah self-talk negatif aku jadi ke positif. Dalam praktik baik aksi nyata ini, ada tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, di awal sesi, murid itu masih canggung untuk mengungkapkan permasalahan yang dimilikinya. Yang kedua, murid masih khawatir bahwa permasalahannya akan tersebar luas. Dan solusinya adalah, yang pertama, untuk membuat rasa canggungnya itu menurun, saya membuat situasi yang menyenangkan dan nyaman agar peserta didik menjadi rileks. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai asas-asas dalam konseling yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, agar murid menjadi percaya bahwa saya bisa menyimpan rahasianya dengan baik. Dan berikut merupakan testimoni dari murid yang sudah
saya berikan layanan konseling ini. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.